Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verina Diawidianingrum dari Offering Air, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang. Dalam rangka memenuhi tugas akhir Mikro 2 mengenai barang publik dan eksternalitas, di sini saya akan membahas topik barang semi publik, yaitu berupa jalan raya. Permasalahan yang akan saya bahas pada video ini yakni tentang jalan rusak di Kabupaten Kediri yang sering dijuluki atau yang terkenal dengan nama Jeglongan Sewu. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video tentang pembahasan barang publik dan permasalahan jalan rusak Jeglongan Sewu ini. Barang publik atau public goods adalah barang yang ketika digunakan tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain, serta tidak dapat mencegah orang lain untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat dari barang tersebut. Pemerintah menyediakan barang publik untuk kesejahteraan atau memberikan manfaat bagi semua warga negara. Mereka tersedia umum dan tidak diperuntukkan khusus untuk kelompok masyarakat tertentu. Ketika seorang individu menggunakannya, itu tidak menghentikan orang lain untuk mendapatkan manfaat yang sama. Adapun dua karakteristik utama barang publik antara lain, yang pertama yaitu non-rivalitas atau non-rivalrous, dan yang kedua yaitu non-excludable. Non-rivalitas. Ketika kita menggunakan barang publik, itu tidak membatasi ketersediaannya untuk orang lain. Meskipun memiliki selera yang berbeda, kita memperoleh manfaat yang sama. Ambil kasus lampu jalan. Kita dan orang lain sama-sama menerima manfaat dari lampu jalan ketika berkendara di jalan raya. Itu mungkin sedikit berbeda untuk jalan raya dan jalan tol. Ketika jalan raya telah penuh, itu mengurangi manfaat yang tersedia bagi orang lain. Sementara itu, untuk jalan tol, Anda harus membayar untuk dapat menggunakannya. Tapi, ketika Anda menggunakan jalan tol, Anda tidak dapat mencegah orang lain untuk menggunakannya. Karakteristik yang berikutnya, non-excludable. Ketika pemerintah telah menyediakan barang publik, mereka tersedia bagi semua orang. Anda tidak bisa mencegah orang lain dari menggunakan dan mendapat manfaat dari barang tersebut. Jadi, barang publik tersedia bagi semua orang, baik pembayar maupun non-pembayar. Itu kemudian memunculkan pengendara bebas atau free riders, di mana mereka dapat mengkonsumsi dan memperoleh manfaat tanpa membayarnya. Contohnya saja adalah jalan raya. Baik pembayar pajak maupun bukan akan sama-sama mendapatkan manfaat. Penyebab kerusakan jalan yang menghubungkan antara daerah Pare dan Wates ini terjadi karena beban roda kendaraan yang berlalu lalang berlebihan, terutama karena banyaknya truk pasir yang melintas. Truk pasir tersebut membawa muatan pasir yang melebihi tonase jalan karena pasir diangkut dalam kondisi yang masih basah. Akibatnya, jalan yang diperbaiki cepat rusak. Ditambah lagi, saat musim hujan, air yang kerap turun membuat perkerasan jalan semakin lemah dan akhirnya jalan pun ambles serta berlubang. Dari salah satu faktor penyebab kerusakan jalan tersebut, dapat kita kaitkan dengan teori eksternalitas. Teori eksternalitas sendiri secara umum dapat dikatakan adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan. Dalam kasus ini, eksternalitas yang terjadi berdampak negatif yang bisa disebabkan oleh pihak swasta dalam pendistribusian bahan-bahan material seperti batu dan pasir yang melebihi muatan sehingga terjadi kerusakan pada jalan raya tersebut. Dari kerusakan jalan yang menghubungkan daerah Pare dan Wates ini menimbulkan dampak bagi kalangan umum pengguna jalan. Kerusakan jalan raya ini mengganggu kenyamanan pengguna jalan, menyebabkan kemacetan, bahkan menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Tidak hanya itu, kerusakan ini bisa memutuskan koneksi antar daerah yang menghubungkan jalur perdagangan atau transportasi dari Pare menuju Wates. Jika koneksi daerah terputus, maka dapat mengganggu perekonomian daerah tersebut.
1,7 km yang masih hancur atau dengan tingkat kerusakan yang cukup parah. Ini jadi pada saat proses pembangunan, pada saat proses penganggaran sudah berjalan sekitar 9, sekian kilometer, ini ada COVID. Nah, maka dana yang ada ini dialokasikan oleh pemerintah kabupaten yang sebelumnya untuk penanganan COVID. Nah, tadi saya sudah minta ke Kepala Dinas PUPR untuk segera diakselerasi, karena walaupun cuma tinggal 1,7 tidak ada alasan untuk tidak diperbaiki. Percuma jalan yang panjangnya 10 km atau 20 km atau 50 km, tapi ada 1 km yang rusak. Jadi nggak ada artinya diperbaiki 9, sekian kilometer itu. Saya tanya kira-kira berapa lama proses yang dibutuhkan untuk bisa mengakselerasi ini. Kemungkinan kalau sekarang di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sudah jadi harusnya. Sudah rapi. Sudah nggak ada cerita Jeglongan Sewu di Kabupaten Kediri. Titik mana aja Pak yang harus diperbaiki? Paling urgent Watu Gede. Cuma nanti titik dari sini sampai ke atas saya mau cek dulu izin tambang pasirnya. Karena persoalan ini kalau jalan sudah dibangun, tambang pasirnya tidak ditertibkan, percuma. Akan tetap terjadi kerusakan lagi. Gitu. Jadi selama ini karena ada tambang pasir itu airnya rusak? Salah satu faktornya adalah tambang pasir. Karena tambang pasir itu apalagi di saat musim hujan kayak gini, tonase airnya di saat pasir kena air hujan, maka tonasenya akan bertambah, beratnya akan bertambah. Belum lagi truk itu pada saat jalan meneteskan air. Sudah neteskan air berat. Nah, ini yang makin jalannya nggak karu-karuan. Oke? Untuk selain infrastruktur yang diperhatikan, Mas? Ini saya sedang memantau COVID per hari ini sedang saya cek. Saya mau lihat seberapa jauh kesiapan Dinas Kesehatan dalam hal ini dan beberapa rumah sakit dalam penanganan COVID. Pak, jangan rusak di tempat yang rusak itu. Sip. Ini sedang saya tinjau, Pak. Ini nggak cuma jenengan yang susah, Pak. Saya sebagai bupati Tolong juga susah. cepat, Pak. Iya, Pak. Atur suwun. Iya, teman-teman. Jenengan mana maskernya, Pak? Betul nama masker. Tapi laku. Jalan raya ini sekarang menjadi pusat perhatian karena menjadi akses utama jalur pariwisata dan pertanian. Di bidang pertanian, Jeglongan Sewu yang hilang karena sudah dibangun menjadi jalan bermaterialkan beton tersebut menghubungkan dua wilayah agropolitan, yakni Ngawasondat, yaitu Kecamatan Ngancar, Wates, Plosok Klaten, Gandat, Ringin Rejo, Ngadiluweh, dan Keras sebagai penghasil terbesar nanas dan pakan pucung, yaitu Kecamatan Pare, Badas, Kandangan, Puncu, dan Kepung. Dengan kemudahan konektivitas via darat tersebut, petani nanas dan cabai yang menjadi komoditi utama Kabupaten Kediri dapat cepat mendistribusikan produknya. Selain itu, hampir dirampungkannya jalan ini diharapkan juga mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke Gunung Kelut. Pembangunan infrastruktur jalan raya sebagai barang publik nyatanya sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Hal ini pula yang menjadikan Jalan Jeglongan Sewu, jalan utama Pare Wates ini menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kediri. Karena selain untuk kenyamanan dan keamanan pengguna jalan raya ini juga sangat penting bagi mobilitas dan distribusi perdagangan komoditi antar daerah di Kabupaten Kediri. Dengan adanya kerusakan terhadap barang publik tersebut, tentu saja dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat setempat, karena menghambat mobilitas para petani dalam mendistribusikan produknya. Oleh karena itulah diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah serta pihak swasta yang turut terlibat dalam penyelenggaraan serta penggunaan barang publik tersebut. Masyarakat dan swasta sebagai pengguna barang publik tersebut sudah sepatutnya bertanggung jawab dalam pemeliharaannya. Misalkan dengan menjaga drainase di tepi jalan agar air tidak menggenang di badan jalan yang dapat menyebabkan kerusakan pada jalan raya tersebut, serta mematuhi aturan muatan atau beban kendaraan agar mencegah terjadinya kerusakan pada jalan. Lalu pemerintah sebagai penyelenggara barang publik dapat dengan tepat mengalokasikan APBN untuk mengatasi permasalahan yang terjadi terhadap barang publik berupa jalan raya tersebut. Dan juga bisa untuk pembangunan infrastruktur yang lainnya. Sekian dari saya pembahasan mengenai barang publik dan contoh problematikanya yang ada di Kabupaten Kediri. Terima kasih telah menyaksikan.
Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.